Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Igni Badminton Lover, channel yang membahas seputar dunia bulu tangkis secara singkat, padat, dan jelas teman-teman ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang masih setia untuk menyaksikan atau menonton video dari channel ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, silakan subscribe, like, komen, dan diaktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru dari channel ini teman-teman ya. Oke teman-teman, yang kita bahas kali ini adalah perbedaan jumlah grommet dari masing-masing raket. Apa itu perbedaannya jumlah grommet yang jumlahnya 68, 72, dan 76? Oke, langsung aja teman-teman ya, kita lihat dari bentuk fisiknya. Ini salah satu contoh dari grommet yang jumlahnya 68. Kalau teman-teman perhatikan dari sini, ini Astrock 99 ya, 99 series 68 termasuk Astrock 88 S Pro, S series. Kalau dibandingkan dengan yang lain, bentuk grommetnya itu jarang teman-teman ya. Nah, ada banyak celah di sini. Nah, di sini juga, jadi dia itu istilahnya apa teman-teman? Masih ada jarak ya antar tiap grommet ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Dibandingkan dengan yang 72, agak lebih banyak sedikit ya teman-teman. Oke. Dan dibandingkan dengan yang 76. Nah, 76 dia di bagian sininya itu agak banyak ya teman-teman ya. Kalau bisa teman-teman lihat. Nah, di bagian sininya dia lebih banyak daripada di sini. Perbedaannya itu ya yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kalau teman-teman perhatikan di sini, ini dia bentuknya ini dari paling ujung sini ke atas itu dia agak menyempit ya teman-temannya, agak menyempit. Kalau teman-teman lihat juga di bagian sini itu dia agak dempet teman-temannya. Nah, begitu agak dempet di sini agak lebar. Nah, di sini ini lebih lebar daripada di tengahnya teman-teman ya. Nah, dan ini tuh agak sempit lagi. Oke. Kalau yang 72 di sini terasa ya dari lebar langsung lancip. Kalau tadi kan dia agak lebar dikit menuju ke lancip, ini perbedaannya jelas sekali ya. Nah, kalau dari sisa-sisanya dia standar ya teman-temannya, lebarnya sama cuma di bagiannya sini aja. Sekarang yang jumlahnya 76 dia stabil teman-teman ya. Jadi ini dia rata, besarnya itu rata, lebar jaraknya juga dia rata. Ya teman-teman ya. 76 grommet 76 adalah istilahnya adalah satu lubang grommet dimasukkan oleh satu kali senar. Gitu sih katanya. Cuman di sini juga terlihat udah ada. Nah, di sini teman-teman ya, ini kelihatan satu lubang untuk satu senar. Ya teman ya. Satu lubang untuk satu senar dibandingkan dengan yang 72 dan 68 teman-teman ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya teman-teman ya. Kelihatan teman-teman. Nah, ini ada 2 kali dia dimasukkan oleh senar, apalagi yang 68 ya teman-teman ya. Oke. Nah, di bagian sininya dia dua kali dimasukin, ini ada senar, mungkin nggak kelihatan teman-temannya. Nah, ada 2 senar. Nah, di sini juga, di sini ada juga 2 senar. Oke. Terus perbedaannya apalagi teman-teman? Dari segi durability atau keawetan senar. 68 karena dilintasi, karena lubang grommet dilintasi oleh berkali-kali senar, jadi dia terjadi gesekan yang lebih sering antar senar. Jadi durability-nya untuk 68 dia adalah lebih durability-nya kurang bagus. Jadi dia lebih cepat putus dibandingkan dengan yang 72 dan 76. Kalau yang 72 dia istilahnya standar ya. Standar. Kalau 76 dia yang paling awet. Durability-nya paling bagus. Nah, kalau 72 itu dia paling di tengah-tengah standarnya teman-teman ya. Jadi 76 lebih bagus durability-nya, yang 72 standar, yang 68 itu durability-nya kurang bagus. Tetapi kalau dari segi power ya teman-teman ya, dengan tipe senar yang sama dan tarikan LBS yang sama, 68 itu paling kencang.
Untuk segi powernya dia tuh pantulan repulsion powernya tuh paling kenceng dibandingkan 72 dan 76. Nah, jadi itu teman-teman bisa pendapat sendiri. Teman-teman misalnya tidak masalah nih raketnya harus putus setiap 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, itu nggak masalah. Teman-teman pilih yang jumlah grometnya 68. Kalau teman-teman ngerasa sayang senarnya terlalu cepat putus, teman-teman cari yang lubang grometnya 76. Tapi kalau teman-teman yang pengen standar, durability-nya standar, powernya juga ada, teman-teman pilih yang 72. Kalau saya sih selama ini saya lebih milih yang 72, teman-teman. Karena durability-nya dapat, powernya juga dapat. Dibandingkan kita powernya dapat, cuman baru main langsung ganti senar lagi. Itu bagi kita ya. Tapi tergantung sih pilihan teman-teman masing-masing. Jadi kalau teman-teman pengen punya budget yang lebih, ya tidak apa-apa. Kalau teman-teman ngerasa cocok dengan 72 atau 76 yang lebih awet, ya silakan, monggo. Itu sekilas perbedaannya tipe-tipe gromet 68, 72, dan 76. Jadi kalau teman-teman sering lihat Kevin Sanjaya pada saat main sering gonta-ganti raket, ya karena 88 S Pro-nya dia itu jumlah grometnya 68. Dia untuk kontrol dapat, tapi dia juga perlu power. Kadang-kadang pas dia ketarik main ke belakang, dia juga harus perlu power. Makanya dengan raketnya dia yang lebih pendek daripada 88D Pro, dia dapat speednya tanpa mengurangi power, diakalilah oleh Yonex, jumlah grometnya menjadi 68. Resikonya dia sering bolak-balik untuk ganti raket, makanya dia memakai kalau tidak salah ya teman-temannya, dia memakai senar BG80 atau Aerobite. Karena itu untuk durability dan powernya ada, main dan crossnya dia beda tarikannya. Oke teman-temannya, sekilas secara singkat penjelasan tentang jumlah gromet 68, 72, dan 76. Jika teman-teman ada info tentang pembahasan ini, bisa di-share di kolom komentar, kita bahas sama-sama untuk menambah informasi untuk teman-teman lainnya. Oke teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada yang salah atau yang kurang, saya minta maaf. Sampai jumpa di review video saya selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga, dan terima kasih.